ada lagi yang lebih luar biasa. Ada satu tumbuhan di negeri ini yang Allah ciptakan yang penuh dengan kandungan asam amino yang sangat-sangat lengkap, ditambah lagi dengan satu kandungan yang ada pada tumbuhan tadi yang bisa berperan sebagai anti kanker. Dia bisa mengikat racun yang ada pada badan kita. Termasuk perempuan ya, banyak masalah di pencernaannya juga. Salah satu minuman stamina. Tubuh kita ini sekalian, kalau dibongkar, katakanlah dilihat seperti apa, maka isinya itu cuma elektron aja. Tapi sebelum masuk ke elektron, kita akan bicara gen. Gen tubuh kita itu bahan bakunya adalah asam amino. Apa asam amino? Atau mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan asupan asam amino yang terbaik yang Allah ciptakan? Ada satu jenis produk ciptaan Allah yang paling baik asam aminonya. Produk ini sering kita dengar dan sering kita dapatkan, dan banyak orang tidak tahu bahwa dia mengandungi banyak sekali kebutuhan asam aminonya manusia. Produk itu namanya apa? Madu. Jadi madu itu mengandung banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa. Ada satu tumbuhan di negeri ini yang Allah ciptakan yang penuh dengan kandungan asam amino yang sangat-sangat lengkap, dan kemudian ditambah lagi dengan lemak yang ada pada tumbuhan tadi itu. Lemaknya sama juga dengan lemak yang ada pada minyak zaitun, ditambah lagi dengan satu kandungan yang ada pada tumbuhan tadi yang bisa berperan sebagai anti kanker, namanya selenium. Tumbuhan ini namanya apa? Kelor. Jadi daun kelor itu dia punya minyak atau lemak yang sama dengan minyak atau lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia punya hampir 20 jenis asam amino. Dia punya mineral ya, yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan kelor ini bisa Anda pergunakan untuk melakukan satu terapi yang namanya terapi balur. Catat ya. Caranya gimana? Caranya begini. Balur. Jadi Anda ambil daun kelor. Jadi gini, bagian tubuh kita nih yang paling terpapar dengan polusi atau polutan apa? Kulit. Ya kan? Dan kulit itu dia masuk semua berbagai macam hal-hal yang polutan tadi. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat fermentasi menggunakan daun kelor. Ya, seperti apa caranya? Ambil daun kelor ya. Kemudian taruh dalam wadah 1 liter air yang sudah dikasih ragi. Ya, ragi atau bakteri Saccharomyces. Itu banyak yang jual. Kemudian boleh penuh, tapi berikan ruang udara juga di wadah tersebut, buat ruang fermentasinya. Jadi 15 gram ragi Saccharomyces tadi, atau ragi tempe atau ragi tape, atau 3 sendok makan ragi dalam 1 liter air, rendam dalam 12 jam dalam suhu kamar biasa. Lalu daun tadi setelah 12 jam itu waktu kita masukin tadi itu direndam, diremes-remes. Kebayang ya? Terus itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan terhindar dari sinar matahari sehingga proses fermentasi sempurna. Daunnya jangan kering, yang warnanya hijau yang masih banyak klorofilnya. Jadi terapi ini sebenarnya terapi yang bisa Anda gunakan bahkan buat orang-orang yang kanker. Badannya dibalur dengan kelor. Ya. Jadi itu salah satunya. Kenapa? Fermentasi ya, kelor tadi kan dia asam amino. Jadi ketika asam amino atau mungkin daun kelor tadi kita olah dengan menggunakan teknik fermentasi, ya, maka dia bisa mengikat racun yang ada pada badan kita. Berapa kali balurannya? 2-3 kali seminggu. Ya, mudah nggak? Sangat mudah.
Termasuk ini juga bisa Anda lakukan pada anak-anak yang autis, bisa. Termasuk perempuan ya, banyak masalah di pencernaannya juga ya. Secara umum tuh badannya bisa dibalurin dengan itu. Dibalurin dengan itu tadi apa tuh namanya? Kelor tadi. Yang menariknya, vitamin C pada daun kelor itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Vitamin A-nya 4 kali lebih banyak daripada wortel. Kaliumnya 3 kali lebih banyak daripada pisang. Kalsiumnya 4 kali lebih banyak daripada susu. Zat besinya 3 kali lebih banyak daripada bayam. Vitamin E-nya 3 kali lebih banyak daripada almond. Dan mengandung 46 macam antioksidan, 20 jenis asam amino, protein dan tinggi dan kandungan klorofil. Itu kelor. Ya. Kalau nggak bisa bikin baluran, makan aja. Ya, dimakan aja kelornya. Jadi kenapa proses fermentasi itu lebih baik? Ya, karena dengan proses fermentasi tadi, ya bahan-bahan yang ada pada si tadi kelor salah satu itu dia nyerap masuk ke dalam proses tadi lah, proses fermentasi tadi gitu, seperti itulah kurang lebih. Ya. Terapi ini dikenal sebagai terapi namanya itu chelation. Chelation itu terapi ngikat logam berat. Ya. Bisa Anda lakukan di mana aja di bagian tubuh Anda. Dada, muka, bisa. Seluruh tubuh juga bisa. Ya. Indonesia ini kaya sekali bos dengan dengan produk-produk seperti ini, sangat kaya, berlimpah kita. Sayang kita tidak manfaatkan, ya. Terus bagaimana cara kita mempertahankan mineral yang cukup dalam badan kita? Caranya adalah mulai sekarang, Bapak-Ibu sekalian, berdekatanlah atau mungkin bersahabatlah dengan mereka ini nih. Ini apanya? Lada hitam. Jadi kalau Anda bikin, Bapak-Ibu sekalian, Anda mau bikin infusan atau mungkin minuman, ini kan kalau dia kan kunyit nih. Kunyit ini kalau Anda ketemukan sama lada hitam, maka penyerapan kunyit ini akan meningkat beberapa kali lipat dengan adanya lada hitam. Baik bubuk atau butir kayak begini, masukin ke air. Atau Anda hancurin juga nggak apa-apa. Ya, ini akan jadi minuman antibiotik. Ya, lada hitam ketemu dengan kunyit. Bersahabatlah dengan mereka tiap hari. Maksud saya itu Anda mulai rutin mengkonsumsi mereka dalam bentuk apapun, minuman kayak atau makanan kayak bisa. Ya, nih kunyit dan lada hitam. Atau juga ini ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami ya. Ini kan kayu manis nih. Kayu manis ini Bos sekalian cepat sekali menurunkan gula darah. Jadi bagi Anda yang menginfus ya, atau mungkin Anda yang bikin infusan pakai kayu manis, hati-hati kalau habis minumnya keliengan. Kalau muncul keliengan, kemungkinan gula darahnya turun. Karena kayu manisnya cepat banget menurunkan gula darah. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau Anda pengen tetap bagaimana stabil ya, Anda tetap kita pengen dapatkan manfaat yang luar biasa di kayu manis dengan cara apa? Silakan direndam, tapi Anda masukin garam sedikit ke situ. Juga bisa. Ya, bisa dimasukkan garam. Itu cara paling mudah. Kemudian ini nanas. Nanas ini Bapak sekalian salah satu buah ciptaan Allah yang luar biasa. Ya. Kandungan enzimnya amat sangat tinggi di sini. Ya. Jadi kalau pagi-pagi, termasuk salah satu yang saya sarankan Anda sarapan bisa menggunakan nanas ini, yang matang ya. Nanti nanasnya dipotong, nggak usah banyak-banyak, 2-3 potong ya. Ya potongan seperti ini gitu kan. Lalu Anda potong-potong lagi sehingga bentuk-bentuk dadu gitu. Kasih sedikit madu, kasih sedikit garam. Cabai boleh sedikit. Timun jadi rujak namanya. Simpel aja lah. Ya. Kasih madu sedikit, kasih garam, kasih sedikit lada hitam. Cukup memberikan supply enzim ke badan kita, insya Allah. Bonggolnya jangan dibuang. Bonggolnya nanas ini Anda blender sama habatus sauda untuk obat sinusitis. Bonggolnya.
Caranya gimana? Katakanlah ini bonggolnya ya, misalkan ini bonggolnya nanas nih, misalkan ini bonggolnya. Lalu Anda blender sama 1-2 kapsul habatus sauda serbuk. Oke. Juk gitu, nanti taruh di gelas. Kemudian dibiarkan sampai turun. Sampai turun endapannya. Nanti kan akan muncul di tengah-tengahnya tuh bagian yang bersihnya tuh. Kebayang kan? Yang Anda minum bagian tengahnya tadi. Kalau disaring gimana? Lebih baik dia turun sendiri. Ya, di blender gitu, kemudian nanti ditunggu sampai dia turun. Ya. Itu salah satu obat yang baik untuk sinusitis. Atau bisa digunakan juga untuk beberapa jenis alergi yang lain. Nanas ketemu dengan bonggol nanas ketemu dengan habatus sauda. Bisa, ya. Seperti itu. Kemudian kalau saya lebih memilih untuk tidak merutinkan sesuatu, diubah aja. Kalau saya sih ya, hari ini Anda minum jeruk nipis sama madu sama garam, besok jahe, besok serai, diubah aja tiap hari. Ya, lebih baik dalam jumlah yang tidak banyak ya, insya Allah akan baik buat badan kita. Ya, nggak usah katakanlah misalkan tiap hari harus minum jeruk nipis. Dan termasuk juga kalau bagi Anda teman-teman sekalian yang Anda suka bikin infus dari buah, infusan dari buah itu cepat sekali juga menurunkan tensi. Jadi habis minum infusan dari buah lalu tiba-tiba badannya keliengan, stop dulu karena bisa jadi darahnya turun. Oke, kalau darah sudah turun apa yang harus Anda kerjakan? Anda langsung minum air madu sama garam. Ya. Jadi nanti ya jamaah-jamaahnya Zaidul Akbar ini di tasnya itu ada madu sama garam. Lagi pusing, ambil garam, tempel di bawah lidah. Ya garam Himalaya atau garam gunung lokal juga ada. Jangan garam dapur ya. Ya. Seperti itu. Termasuk juga salah satu minuman stamina ya. Kalau mau nyobain nanti bisa tuh menggunakan madu sama garam. Ya, garamnya usah banyak-banyak, seujungan sendok aja, sedikit aja. Ya, kasih madu nanti. Dan ditaruh di bawah lidah. Kalau kita lagi kurang tenaga, kurang madu yang agak kental letakkan di bawah lidah. Ulangin terus menerus. Dia akan terserap dan tubuh kita akan cepat berenerginya, bertenaganya, seperti itu.